Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Purnamasari, mahasiswa PPG Daljab 2023-2024 LPTK UHAMK, siklus kedua, pertemuan yang kedua. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak ibu yang soleh dan soleha. Selamat pagi. Ini kita lanjutkan materi selanjutnya. Kemarin kita membahas mengenai keanekaragaman hayati yang terdiri dari keanekaragaman 3 tingkatan. Pertama apa? Keanekaragaman hayati dibagi menjadi 3. Ada gen, kemudian ada apa lagi? Spesies, and then apa lagi? Ekosistem. Baiklah. Yuk kita lanjut saja, tapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu menurut Bersiap. Mari kawan-kawan, sebelum kita belajar melakukan pelajaran hari ini, mari kita berdoa sebelum mulai berdoa dulu. Selesai. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah di bukunya sudah disiapkan, aplikasinya sudah disiapkan. Nah, mereka sudah siap belajar ya. Ya, sebelum belajar, yuk kita coba dilihat kursi dan sampahnya ada di kiri kanan depan belakang. Apakah ada sampah? Coba dilihat. Kemudian barisannya diluruskan. Sudah lurus. Jika memang ada sampah, silakan buka kantong sampah. Ya, sudah baris, sudah lurus, sudah rapi, tidak ada sampah. Sudah, ya, kita lanjutkan ya. Sekretaris ada yang sudah hadirkan hari ini. Oke, baik Nihal ya. Berarti alhamdulillah masuk semua. Pertanggal berapa sekarang? Tanggal 24 bulan 1 2004. Konsentrasinya masih oke. Oke, nanti ibu minta namamu? Yenta. Oke, ibu minta memberikan agak kepada ibu proses pembelajaran selama kita belajar, misalnya waktunya kurang ibu kita sampai sini saja ya, jadi memberi time speaker kepada ibu waktunya proses pembelajaran. Oke, lanjut kita ada pun capaian pembelajaran ya, pada pembelajaran hari ini. Ada pun capaian pembelajaran yang harus kalian dapatkan, yaitu peserta didik memiliki kemampuan menciptakan solusi atas permasalahan-permasalahan berdasarkan isu lokal, nasional atau global terkait pemahaman keanekaragaman hayati dan upaya pelestariannya serta virus dan peranannya. Kemudian inovasi teknologi, ya, inovasi teknologi, kemudian komponen ekosistem dan interaksi antar makhluk hidup, ya, serta perubahan lingkungannya. Nah, per hari ini dalam capaian pembelajaran kita menekankan pada keanekaragaman hayati, di mana tujuan pelajarannya adalah kalian dapat menganalisis ancaman fauna ya yang terjadi di Indonesia beserta pelestariannya dengan tepat. Oke, dalam proses pembelajaran ini sikap yang harus kalian dapatkan ya, yang pertama adalah kreatif dalam beride, memberi gagasan, kemudian bergotong royong dan bernalar kritis tentunya ya. Oke, kemudian sebelum sudah tes konsentrasi 2024, sekarang kita lebih tes berkonsentrasi lagi ya. Yuk semuanya berdiri. Semuanya berdiri. Kita tepuk semangat terlebih dahulu seperti biasa yang kita lakukan dalam proses pembelajaran agar membangunkan semangat di dalam dirinya nggak terbentuk. Oke, tepuk semangat. Semangat.
Buka handphonenya. Diambil handphonenya, buka quick list-nya. Kita tes diagnosis terlebih dahulu sebelum proses pembelajaran dimulai. Ya. Sudah dibuka? Kodenya? Ibu, Bu Budi dan Bu Dina, Assalamualaikum. Ya, aku lanjut lagi ya. Boleh mau foto dulu kita? Video sudah. Mau foto itu? Ibu izin ini proyeknya ada sedikit beda. Sudah isisnya? Belum? Nah, kalau ibu ya sudah masuk? Oke, kodenya adalah 3948. Kita mengenai keanekaragaman hayati ya. Tentunya yang akan dibahas hari ini mengenai keanekaragaman hayati mengenai fauna. Fauna itu apa sayang? Hewan, betul ya. Oke, peserta ya. Oke, persilakan membagi kelompok terlebih dahulu. Boleh terserah kalian mau pilih kelompoknya siapa saja. Ini kelompoknya ada 5 kelompok. Kalau ini sama. Silakan. Dia kamu ikut kamu di sana. Kamu sama kamu cuci tangan. Itu sini kok. Itu sini. Jadi kelompok Ya, kelompoknya sini dari 4 orang. Boleh menyesuaikan. Geser dulu, kasih jelas Pak dulu. Jalan dulu. Ya, ada berapa? Kelompok 1? Kelompok 1? Kelompok 1 mana? Selesai? Oke, kelompok 1, kelompok 2. Kelompok 2, kelompok 3. Oke, kelompok 4. Kelompok 5. Oke, kelompok 5. Ya, silakan. Coba sudah
tidak ada kendala lagi, coba silakan di depan meja kalian. Ya, di depan meja kalian ada barcode yang harus kalian lihat. Samping sebelah kiri atau ada barcode tulisannya dengan kelompok 2 itu barcode mengenai jurnal yang harus kalian literasi, di mana mencari masalah yang harus ditemukan dalam studi kasus atau jurnal studi kasus tersebut. Ya, tulisan kelompok 2, ya kan? Kalau itu berarti menandakan berisi dengan jurnal. Kalau di samping kalian ada terdapat Google Slide kelompok 2, artinya adalah LKPD yang harus kalian pahami bagaimana pengerjaan dalam masalah atau jurnal yang akan kalian pahami, ya. Sekarang coba dilihat terlebih dahulu untuk Google Slide kelompok 2-nya atau Google Slide-nya dulu, barcode-nya. Silahkan dibuka. Kalau sudah, diliterasi terlebih dahulu dari LKPD yang kalian dapatkan di barcode tersebut. Silakan literasi sama di jurnal juga. Oke, kelompok 2 sudah menemukan masalahnya. Satu masalah. Dua, tiga, atau 4 atau 5? Satu ya? Dua ya? Gak apa-apa kalau memang di Google Slide-nya belum selesai, tapi kalian sudah mencatat di kertas kan? Semua literasi sama referensinya, ya kan? Referensi jurnalnya sudah dicatat di kertas? Sudah, kalau sudah tidak apa-apa. Yuk, fokus juga. Mati jadi tidak bisa ditayangkan. Ijas, apa kamu? Siapa yang jadi moderatornya? Konsulannya siapa? Oke, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, kami akan mempresentasikan tentang buaya muara. Nama saya Muhammad Rahman. Nama saya Sekali, nama saya Tarisa Bunga, nama saya Nia Dewi, nama saya Delvina Saladika. Ya, akan dipresentasikan oleh Dewi. Hari ini saya sebagai pemateri. Selamat siang, perkenalkan nama saya Delvina Saladika. Dan hari ini kita akan mempelajari keberadaan buaya muara dalam kehidupan masyarakat Gorontalo, serta bagaimana karya bapak mereka terkait dengan binatang ini. Masyarakat Gorontalo telah lama menjadi hubungan akrab dengan buaya muara atau yang dikenal sebagai buaya dalam bahasa setempat.
Meskipun binatang buas bertaring, buaya ini dianggap istimewa dan tidak diburu untuk dimakan menghormati keberadaannya dalam kehidupan sehari-hari. Habitat buaya muara terutama di perairan Kabupaten Toraja Utara dan sekitarnya menjadi pusat perairan seperti desa Ilagata Barat dan kecamatan Duriada menawarkan rumah bagi buaya muara yang menyukai sungai dan rawa yang kaya akan mamalia besar. Namun saat ini habitat buaya muara terusik oleh aktivitas manusia seperti buangan limbah, pembangunan di sekitar aliran sungai, penambangan pasir dan penerbangan pohon mangrove. Bapak baik mendengarkan dan gangguan ini telah mendorong buaya muara untuk melakukan penyerangan sebagai respon terhadap tekanan yang mereka rasakan. Menariknya, pemerintah telah mengakui pentingnya melindungi buaya muara. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem yang menyatakan bahwa buaya muara dilindungi. Selain itu, dalam daftar CITES, buaya muara termasuk dalam appendix menunjukkan perlindungan global terhadap spesies ini. Dengan demikian, melalui pemahaman dan pelestarian kearifan lokal, kita dapat memastikan kelangsungan hidup buaya muara, menjaga harmoni dengan ekosistem, dan memperkaya warisan budaya masyarakat di Lampung. Oke, jadi mengenai buaya muara yang dijadikan apa? Pendidikan apa teman-teman? Aktivitas sekolah yang dijadikan ya upacara, ada simbol dari upacara tadi ya. Masalahnya adalah kenapa bisa demikian? Oke, coba digambarkan ini masalahnya gimana? Kelompok kalian ketemunya dengan tersebut. Silakan presentasikannya. Pertanyaan. Masalahnya adalah buaya berdasarkan permasalahan pada jurnal tersebut, masalah yang kita temukan adalah memusnahkan habitat buaya muara sebagai predator di perairan sungai, buaya muara sebagai simbol tradisi makmur yang mencerminkan ketidakharmonisan antara manusia dengan lingkungannya. Hipotesisnya, buaya muara yang punah mungkin karena upacara adat yang ada dan juga aktivitas manusia di sekitarnya. Solusinya untuk masalah yang pertama, solusinya adalah perubahan yang terjadi karena aktivitas manusia yang negatif. Jawabannya, kepunahan yang terjadi karena aktivitas manusia yang negatif aktivitas sungai. Ancamannya, buaya muara akan musnah karena aktivitas manusia. Upaya pelestariannya adalah buaya muara merupakan satu bagian yang dilindungi berdasarkan Undang-Undang Tahun Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi habitat hayati dan ekosistem. Oke, jadi menurut pendapat kamu, kelompok kamu, boleh atau tidak dijadikan simbol sebagai upacara adat? Tidak boleh, harusnya dilestarikan, harusnya dilindungi ya. Karena kalau misalkan ada upacara adat setiap hari atau mungkin bukan setiap hari juga, tapi setiap tahun, dari tahun ke bulan, dari bulan ke tahun ya, lama-kelamaan habis atau punah itu tadi. Oke, baik, terima kasih untuk kelompok satu. Coba buka sesi pertanyaannya. Lanjutkan moderator, silakan. Baik, begitu saja penjelasan dari kami. Apakah ada pertanyaan? Ada yang pertanyaan dari kelompok lain?
jelasin ya kalau misalnya buah yang mana itu kan dipakai buat upacara. Nah sebenarnya arti dari buah yang luar itu maksudnya gimana sih kok dipakai gitu kayak mobil tradisi dari sananya atau gimana? Oke, silakan. Mau duduk lagi dulu? Berapa? Bagaimana? Langsung jawab kan? Udah dulu aja. Ada pertanyaan lain? Jadi setelah kenapa dicek? itu setelah pengesahan buah yang warna itu pengaruhnya apa ya buat ekosistem sama keberlangsungan tanaman yang ada di daerah sekitar? Terhadap ekosistem bagaimana caranya gitu jadi dampaknya rantai makanan dampak perubahan buaya itu iya makanya kalau misalnya punah habis terus bagaimana dengan ekosistem itu kejadiannya di depan kita bahas mengenai ekosistem ya lanjut lagi ada pertanyaan kembali? Keep dulu, oke silahkan. Ya, sambil menunggu kelompok satu mencari jawabannya, silahkan kelompok yang lain mempersiapkan untuk presentasi ya. Ibu bilang ini buya ya. Saya di jawab Maju coba maju sini. Nah, lanjut. terus pertanyaan dari Lutfi tadi arti dari buaya muara sebagai upacara adat ya. Jadi upacara adatnya itu kan ngolong buaya. Nah itu tuh bermakna segala bencana akan ditelan oleh buaya sehingga semua orang yang hadir dalam acara tersebut akan bahagia dan sejahtera. Jadi Masyarakat di sana iya menerapkan upacara adat tersebut. ya beranggapan bahwa jika memang kalau misalkan muara buaya tersebut dibuat menjadi salah satu simbol dari upacara adat, semua malam bahaya, malapetaka akan Ditelan oleh buaya. itu baik begitu putih katanya. Cukup baik sudah lagi masih menggait jam. Apa ya? Buaya itu gitu atau gimana? Kayak maksudnya kayak buaya muara tuh ditangkap apa gimana? Ditangkap apa digimanain katanya kalau satu buaya muaranya. Terus sebenarnya tuh dipakein kayak apa? Gigi dari buayanya tuh disusun kayak misalnya buat acara pernikahan dia itu gigi atas disusun 7, terus di bawahnya itu susun 5 gigi buaya. Ditangkap meninggal langsung dimatikan gitu. Dari giginya itu, Dari giginya, yang gigi buaya. dari gigi dia dimatikan dulu. Masa dia dimatikan? Kan dia hidup ya. Maksudnya iya. Maksudnya dimatikan terlebih dahulu buayanya, dibunuh dulu, baru setelah itu diambil giginya, baru nanti dipakai upacara adat atau ditaruh di rumah-rumah tersebut. Begitu lama-lama kalau kayak begitu terus ya Bu buayanya. Iya, nyambung dengan pertanyaan dari Jaidan, bagaimana dengan terhadap ekosistem apabila buaya muara mati? Ya, gimana? Ada yang mau bantu kelompok? Aku beri reward loh. Aku kasih reward jika memang ada yang mengajukan pertanyaan untuk menjawab atau memberi pertanyaan. Silakan. Untuk menjawab pertanyaannya Zaidan, penangkapan buaya dapat memiliki dampak serius pada ekosistem. Buaya memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan populasi hewan lain dan mengontrol ekosistem air. Jika jumlah buaya berkurang secara signifikan, maka hal ini dapat menyebabkan peningkatan populasi massa buaya seperti ikan dan mamalia kecil, mengganggu rantai makanan dan ekosistem air secara keseluruhan. jadi salah satu faktor utama dalam ekosistem perakhiran. Dan kalau misalnya terganggu, otomatis semuanya juga akan terganggu. Keseimbangan senyum, ada terganggu keseimbangannya. Oke.
Oke, cukup Jaida? Dipahami? Paham, oke. Paham bisa sekali. Baik, apakah ada pertanyaan lain? Ada lagi? Atau moderator tanya? Ada lagi? Cukup? Tidak ada? Kita aplaus untuk mau ditanyakan tentang bagaimana upaya kita melestarikannya sebab akibatnya mengenai fauna yang ada di Indonesia. Ternyata banyak ya masalah-masalah atau ancaman-ancaman yang terjadi di dalam lingkungan kita yang memang ditimbulkan dari tangan kita sendiri. Nah, karena kita tahu dan bagaimana cara mengatasinya, jadi tolong jika memang ketemu sama hewan harus dilestarikan, harus dilindungi, tidak boleh yang namanya bisa inti, gitu ya. Tapi kalau misalnya sudah ketemu sama yang namanya tadi ketika ketemu gajah yang ternyata diracuni, kita harusnya seperti apa? Bagaimana harus melakukan tindakan-tindakan yang memang sesuai yang ada di negara Indonesia. Ya, dan diingatkan jika memang ada teman atau ada siapapun, saudara atau ayah atau ibu atau adik, bahwa semua yang ada di kita di Indonesia harus tetap dilindungi upaya pelestariannya. Ya, oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Cukup jelas ya. Baik, kalau jelas kita buka kuisisnya, kita tes semangat terlebih dahulu. Ya, kuisisnya dibuka dulu. Tiara Talia Zaki. Siap. Oke, sekarang itu minta kalian mengungkapkan perasaan kalian bagaimana proses pembelajaran hari ini. Coba dibuka aplikasi Mentimeter.com. Yuk, silakan. Sudah? Kodenya adalah maka kalian menyenangkan di 61311. Jadi kalau kecil pakai seru, keren, asik. Seru, keren, asik. Apalagi 3 responden. Efektif, menyenangkan, aktif. Gak ada yang pusing, gak ada yang bilang pusing, gue jadi masalah. Oke, cukup? 21 responden. Good job, seru. Hari ini seru banget. Natasha juga suka, Jaida suka. Oke. Mantap, baiklah. Oke, berikan tepuk tangan